atau bahan adalah salah satu sumber belajar bagi anak didik. Materi atau bahan yang dimaksud sebagai sumber belajar adalah suatu yang membawa pesan untuk tujuan pengajaran. Materi merupakan unsur inti yang terdapat di dalam kegiatan belajar mengajar, karena materi atau bahan pelajaran sangat diupayakan untuk dikuasai oleh peserta didik. Oleh karena itu, guru yang merupakan komponen terpenting harus mampu memiliki, menguasai, dan menyampaikan materi kepada peserta didik dengan baik. Dengan demikian, materi atau bahan pelajaran sudah dikemas dalam buku teks untuk dikonsumsi oleh peserta didik. Materi mata pelajaran sejarah dalam kurikulum 2013 merupakan mata pelajaran wajib yang harus diperoleh oleh semua warga negara dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang bangsa, sikap sebagai bangsa, dan kemampuan penting untuk mengembangkan kehidupan pribadi peserta didik, masyarakat, dan bangsa. Tujuan pembelajaran sejarah adalah untuk menemukan pemahaman peserta didik terhadap diri sendiri, masyarakat, dan proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang. Pelajaran sejarah akan membuat peserta didik mengambil nilai-nilai dari kehidupan masa lampau untuk direfleksikan terhadap kehidupan zaman sekarang. Sejarah merupakan mata pelajaran yang memiliki materi yang sangat berkaitan dengan pengembangan karakter bangsa serta pembinaan sikap kebangsaan, semangat nasionalisme, cinta tanah air, berjiwa demokratis, dan patriotisme, serta peserta didik dapat memahami berbagai peristiwa di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Materi pendidikan sejarah adalah materi yang lengkap menggambarkan perjalanan kehidupan kebangsaan dari mulai kehidupan awal sebelum suatu kehidupan bangsa terbentuknya suatu kehidupan kebangsaan, dan perjalanan kehidupan kebangsaan itu dalam mengembangkan jati dirinya. Mata pelajaran sejarah yang diajarkan di sekolah memiliki tujuan yang sangat strategis dalam pembentukan watak dan martabat bangsa, karena memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam materi sejarah, maka nilai-nilai karakter yang terkandung dalam materi tersebut antara lain semangat kebangsaan, cinta tanah air, kerja keras, sikap mandiri, komunikatif, religius, dan sikap tanggung jawab. Tujuan mempelajari materi pendidikan sejarah di SMA adalah: yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kronologis, kritis, dan kreatif. 2. Membangun kepedulian sosial. 3. Mengembangkan semangat kebangsaan. 4. Membangun kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. 5. Mengembangkan rasa ingin tahu. 6. Mengembangkan nilai dan sikap kepahlawanan, serta kepemimpinan. 7. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi. 8. Mengembangkan kemampuan mencari, mengolah, mengemas, dan mengomunikasikan informasi. Peserta didik banyak yang menganggap bahwa sejarah adalah mata pelajaran yang membosankan dan tidak memiliki efek baik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sejarah identik dengan hafalan tanggal, nama pahlawan, kejadian, dan lain-lain. Materi yang dirasa peserta didik sulit dalam mempelajari sejarah menurut guru adalah tentang nama, tanggal, dan tempat kejadian sebuah peristiwa. Hal berbeda diungkapkan oleh peserta didik pada mata pelajaran sejarah. Materi yang sulit menurut peserta didik adalah materi yang membahas tentang penjajahan, masa prasejarah, Orde Lama, dan materi-materi tentang perjuangan dan penjajahan di Indonesia. Mata pelajaran sejarah Indonesia di SMA mempelajari mengenai materi-materi sebagai berikut. Di kelas 10, mempelajari peradaban awal di Kepulauan Indonesia, pedagang, penguasa, dan pujangga pada masa klasik, Islamisasi, dan silang budaya di Nusantara. Materi kelas 11 yaitu antara kolonialisme dan imperialisme, dampak perkembangan kolonialisme, Sumpah Pemuda, dan jati diri keindonesiaan, tirani matahari terbit, Indonesia merdeka, revolusi menegakkan panji-panji NKRI. Materi kelas 12 yaitu ancaman disintegrasi bangsa, masa demokrasi parlementer, masa demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, Indonesia masa reformasi, Indonesia dalam panggung dunia. Sedangkan pada mata pelajaran sejarah peminatan mempelajari materi-materi sebagai berikut. Di kelas 10 yaitu
Manusia dan sejarah. Sejarah sebagai ilmu, berpikir sejarah, sumber sejarah, penelitian sejarah, historiografi Indonesia, manusia purba Indonesia dan dunia, kehidupan manusia praaksara Indonesia, peradaban awal masyarakat Indonesia dan dunia. Pada materi sejarah peminatan kelas 11 mempelajari materi sebagai berikut, yaitu masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, Indonesia pada masa perkembangan Islam, perkembangan pengaruh Barat dan masa pendudukan Jepang di Indonesia, perkembangan paham-paham baru dan munculnya pergerakan nasional Indonesia, terbentuknya negara kebangsaan Indonesia. Perang Dunia I, Perang Dunia II, Liga Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pergerakan Nasional dan Regional, pengaruh imperialisme dan kolonialisme Barat di Indonesia, kehidupan sosial, ekonomi, budaya, militer, dan pendidikan di Indonesia pada zaman pendudukan Jepang, akar-akar nasionalisme Indonesia pada masa kelahirannya dan pengaruhnya bagi masa kini, peristiwa Rengas Dengklok, perumusan dan pembacaan teks proklamasi, sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi, perkembangan politik dan ekonomi pada awal kemerdekaan, hubungan pusat dan daerah di awal kemerdekaan. Kelas 12 mempelajari mengenai materi perkembangan dan dampak Perang Dingin terhadap kehidupan politik dan ekonomi global, sejarah organisasi global dan regional, sejarah kontemporer dunia, kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, politik, dan militer pada awal kemerdekaan sampai 1950, peristiwa revolusi nasional dan sosial yang terjadi pada awal kemerdekaan, hubungan kausalitas kebijakan politik dan pemberontakan antara tahun 1948 sampai 1965, perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan pada masa Orde Baru dan Reformasi, perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia, perkembangan revolusi hijau di Indonesia. Peran guru sangat besar dalam kegiatan belajar dan mengajar. Seorang guru harus mempunyai kemampuan menarik minat peserta didik dalam mempelajari suatu pelajaran. Guru sejarah harus mampu menguasai materi sehingga mampu menjembatani kesulitan peserta didik dalam belajar sejarah. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam menetapkan materi atau bahan pelajaran yakni: materi harus sesuai dan menunjang tercapainya tujuan. Materi yang ditulis dalam perencanaan pengajaran hanya garis besarnya saja, dan menetapkan materi pelajaran harus serasi dengan urutan tujuan. Dalam menetapkan pilihan-pilihan untuk materi sejarah harus sesuai dengan menunjang tujuan yang perlu diberikan oleh guru. Urgensi dari materi adalah untuk disampaikan dan diketahui oleh semua, sesuai dengan tuntutan kurikulum. Memiliki nilai kegunaan bagi peserta didik untuk kehidupan dan masa depan mereka, dan keterbatasan sumber yang diperoleh peserta didik sehingga perlu diberikan oleh guru mata pelajaran sejarah. Di samping itu, ada hal yang sangat penting, yaitu kenyataan bahwa materi sejarah yang bersumber dari kurikulum harus memenuhi standar baku yang telah ditetapkan. Kemampuan peserta didik berbeda-beda dan berkembang bertahap secara kualitatif, dan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran ditentukan oleh mereka sendiri. Guru sebagai pelaksana kegiatan belajar mengajar harus berhati-hati dalam menetapkan materi pelajaran yang seharusnya dipelajari oleh peserta didik. Sesuai dengan hal tersebut, maka guru harus mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu materi pelajaran adalah sarana yang digunakan dan bermanfaat bagi tercapainya tujuan kurikulum. Materi pelajaran adalah sarana yang membawa siswa ke arah tujuan yang mempunyai aspek jenis perilaku dan isi. Materi pelajaran bersifat lebih luas daripada aspek isi. Materi pelajaran harus sesuai dengan kepentingan dan taraf kemampuan siswa untuk menerima dan mengolah materi itu. Materi pelajaran harus dapat melibatkan siswa secara aktif dalam berpikir dan melakukan kegiatan.
Materi pelajaran harus memberikan tempat, waktu untuk dibelajarkan, sesuai dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat. Materi pelajaran harus sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan masyarakat, serta kebijakan pemerintah. Materi harus relevan dengan pembangunan nasional, dan materi harus benar-benar dikuasai dan dipahami oleh seorang guru. Ada pertanyaan buat apa aja sih materi sejarah ini di SMA untuk kurikulum sekarang? Kalau materi sama sih kayak sebelum-sebelumnya. Cuma karena kita lagi pandemi, dia ada perubahan. Jadi kalau kurikulum darurat lah bahasanya. Nah, itu ada beberapa materi yang awalnya terpisah tapi jadi satu. Dipadatin ya? Dipadatin. Bahkan ada yang dihilangkan. Materi apa tuh yang hilang? Contohnya kayak di kelas 11 IPS. Di 11 IPS itu ada sejarah peminatan. Itu di bab 1 atau di materi pertama itu ada kerajaan. Itu di kurikulum yang darurat itu nggak masuk, nggak ada. Itu saya nggak tahu kenapa, tapi karena mungkin ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kan di kelas 10 sejarah wajib udah ada nih kerajaan, jadi di 11-nya nggak usah dipakai.